Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Amri dari kelas B3B mata kuliah Produk Treasury dengan NIM 233141507111012. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai hukum supply and demand. Di mana dalam pertemuan kali ini saya akan membahas kurang lebih 7 pokok bahasan. Yang pertama yaitu definisi dan konsep dasar. Kemudian yang kedua, hukum-hukum supply. Yang ketiga, hukum-hukum demand. Yang keempat, keseimbangan supply and demand. Yang kelima, pergeseran dan perubahan kurva. Yang keenam, contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah kesimpulan. Kita masuk kepada pokok bahasan yang pertama, yaitu definisi dan konsep dasar. Jadi definisi dan konsep dasar ini untuk supply sendiri itu merupakan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada berbagai tingkat harga. Jadi untuk supply ini adalah barang yang ditawarin produsen. Jadi supply itu barang yang dari produsennya. Kemudian untuk faktor-faktor pengaruh supply itu yang pertama ada harga barang atau jasa, yang kedua ada biaya produksi, yang ketiga ada perkiraan harga barang, yang keempat ada persaingan produsen, yang kelima adanya barang pengganti, yang keenam kondisi produksi, dan yang ketujuh ekspektasi masa depan. Jadi kan supply ini adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, untuk mendapatkan jumlah tersebut itu faktor-faktornya ada di yang disebutkan tadi, di mana ada biaya produksi, kemudian ada persaingan produsen, di mana persaingan produsen ini di mana di dalam sebuah pasar yang sama, seperti contoh gadget dan lain sebagainya, itu persaingan produsen ada di contoh Samsung, kemudian Huawei dan lain sebagainya. Terus kondisi produksi sama ekspektasi di masa depan. Ekspektasi di masa depan apa ketika barang tersebut tuh bisa awet, ibaratnya bisa bertahan lama dan lain sebagainya. Kemudian untuk definisi dan konsep dasar dari demand. Jadi kalau supply tadi adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen, sebaliknya demand merupakan keinginan konsumen untuk membeli barang atau jasa pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Di mana faktor-faktor pengaruh demand yang pertama sama dengan supply, yaitu harga barang atau jasa. Kemudian yang kedua pendapatan konsumen, yang ketiga preferensi konsumen, yang keempat tren masyarakat, yang kelima jumlah penduduk, yang keenam pajak dan subsidi, dan yang terakhir biaya produksi dan teknologi. Jadi demand ini kan tadi keinginan konsumen. Nah, yang menentukan keinginan konsumen itu tuh ada banyak tuh. Gimana cara konsumen bisa ngebeli barang tersebut, gimana konsumen bisa make jasa tersebut, itu tuh banyak yang dilihat. Dimana ada pendapatan, dimana konsumen itu ketika punya duitnya segini, itu dia butuhnya barang yang seperti apa, pengennya tuh barang yang kayak mana. Jadi dia tuh ngelihat pendapatan dirinya dulu gitu. Kemudian yang kedua itu kayak contohnya tren yang misalnya lagi ngetren nih di TikTok atau di mana. Nah, tiba-tiba masyarakat itu tuh jadi kayak war di itu, jadi pengen banget beli barang itu kan keinginan jadi tinggi, itu ngaruh juga di tren masyarakat. Kemudian ada pajak dan subsidi. Ketika masyarakat udah pengen banget terus ngelihat pajak yang cukup tinggi, atau kayak kok mahal banget ya pajaknya, kayak bea cukai lah dan lain sebagainya, jadi kayak nggak jadilah gitu. Sama subsidi, kalau subsidi kan misal dibantu pemerintah, jadi kayak ini harganya murah nih dan lain sebagainya, itu bisa jadi beli dia gitu. Jadi itulah faktor-faktor yang mempengaruhi demand atau keinginan konsumen dalam membeli barang. Kita masuk ke pokok bahasan yang kedua, di mana hukum-hukum supply. Oke, hukum supply atau hukum penawaran merupakan prinsip dasar ilmu ekonomi yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara harga pasar barang atau jasa dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Jadi kita berpatoknya di barang ya. Jadi harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan itu tuh ada hubungannya kalau menurut hukum supply. Di mana hukum supply itu digambarkan seperti berikut. Yang pertama, jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah. Itu nomor satu. Kemudian nomor dua, produsen yang memasok lebih banyak barang jika harga barang naik karena ingin meningkatkan laba harga mereka. Jadi produsen itu tuh bakal eh, nge-push barang yang mereka jual, barang yang mereka tawarkan tuh jika harga barangnya naik. Karena
mereka tuh untung-untungan gitu loh. Jadi kan misal harganya naik, ya dia semakin banyak untuk mengeluarkan tenaga, semakin banyak untuk eh, menjual barang mereka tuh biar labanya makin banyak gitu. Kemudian hukum supply yang ketiga atau yang terakhir itu adalah hukum penawaran dapat digambarkan dengan kurva penawaran yang miring ke atas. Jadi dia semakin ke atas gitu. Contoh hukum supply. Ketika musim panen suatu bahan pokok, maka petani akan memproduksi lebih banyak bahan tersebut sehingga dapat mengambil lebih banyak keuntungan. Nah, di sini udah ada contohnya ya. Ketika musim panen suatu bahan pokok, misalkan beras. Jadi lagi musim panen beras nih. Jadi petani itu pasti bakal ngeproduksi lebih banyak beras tersebut gitu, biar untungnya itu semakin banyak. Jadi kan dia biasanya jual 20 karung. Nah, karena si musimnya itu lagi panen, dia bisa sampai 40 karung, bisa sampai 2 kali lipat, bisa sampai 60 karung, 30 kali lipat. Dan itu dapat banyak keuntungan karena kan otomatis banyak yang beli kan. Nggak mungkin di situ lagi panen nggak beli. Itu tuh kayak, ya kan di Indonesia nih musim panen tuh nggak sebanyak itu ya, nggak per bulan. Jadi itu tuh bisa bisa untung gitu. Kemudian masuk ke nomor 3. Oke. Hukum demand, di mana hukum demand atau hukum permintaan merupakan prinsip dasar dalam ilmu ekonomi yang menyatakan bahwa jumlah barang yang diminta memiliki hubungan terbalik dengan harga barang tersebut. Nah, hukum demand sendiri itu bisa terjadi ketika konsumen membutuhkan barang, sementara persediaan barang tersebut sangat terbatas. Selain itu, semakin tinggi harga suatu barang, semakin rendah jumlah barang yang akan dibeli oleh konsumen, atau bisa dibilang daya beli konsumen menjadi lebih rendah. Nah, ini berkebalikan dengan supply, di mana supply tadi ketika dalam sudut pandang produsen ya, ketika harga barangnya naik maka bakal dipush produksinya agar mereka mendapatkan keuntungan yang lebih. Nah, sedangkan demand sendiri itu bisa dibilang tuh kayak, ya kalau harganya tinggi konsumen tuh nggak bakal beli gitu, jadi minatnya rendah. Jadi ketika lagi butuh atau si konsumen lagi butuh nih tapi harganya itu tinggi atau mungkin persediaannya itu terbatas, nah itu jadi males gitu belinya. Jadi seperti itu untuk hukum demand. Nah, contoh hukum demand itu adalah ketika sebuah barang mengalami penurunan harga di suatu kondisi, masyarakat akan meminta lebih banyak barang tersebut sehingga persediaan dari barang tersebut sangat terbatas. Contohnya tuh kayak masker ketika COVID. Nah, COVID itu kan kita nggak nurun harga sih, harga masker itu tuh nggak turun, cuman kan di situ permintaan daripada masyarakat itu kan tinggi banget ya. Masker pas COVID itu pasti dibeli berkotak lah, sekerdus dan lain sebagainya. Jadi persediaan itu terbatas. Jadi akhirnya kayak eh, si pihak produsen itu nggak bisa lagi gitu. Maksudnya ya udah semaksimal mungkin memproduksi tapi ternyata emang nggak bisa gitu. Jadi itu yang disebut contoh hukum demand. Nah, kita masuk ke bagian yang keempat, itu adalah keseimbangan supply and demand, di mana titik keseimbangan itu merupakan titik perpotongan kurva di mana jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta. Ketika produsen menawarkan contoh 10 barang, maka konsumen itu memintanya 10 barang juga. Nah, itu yang disebut titik keseimbangan. Dan pada titik keseimbangan inilah muncul harga pasar yang stabil sehingga kondisi ekonomi pasar bisa berjalan dengan efisien dan tidak terjadinya inflasi. Kemudian dampak perubahan dalam keseimbangan supply and demand berdampak pada harga dan kuantitas. Di antaranya adalah yang pertama, permintaan menurun. Ketika permintaan menurun, harga turun dan titik keseimbangan baru akan muncul. Jadi bisa saja titik keseimbangan yang di tengah tadi, ketika itu harganya stabil, maka bisa saja titik keseimbangan muncul ketika permintaan menurun, harga turun. Kemudian yang kedua, penawaran meningkat, harga turun, dan kuantitas yang diminta akan meningkat. Jadi penawaran tuh yang ditawarkan oleh produsennya meningkat. Nah, harganya bisa saja turun, tapi kuantitas yang diminta bakal meningkat. Karena nih, contoh seorang produsen atau sebuah PT gitu menawarkan banyak banget kepada konsumen dan dengan kayak ibaratnya cuci gudang gitu, jadi kayak harganya turun. Nah,
karena harganya turun itu pasti kuantitasnya jadi meningkat juga kan, orang kayak berbondong-bondong, gue juga pengen beli, jadi kayak gitu. Jadi itulah perubahannya. Kemudian yang ketiga ada penawaran menurun, harga naik dan kuantitas yang diminta akan berkurang. Kemudian yang terakhir ada permintaan bertambah, penawaran tetap, maka harga akan naik. Jadi ketika konsumen meminta lebih, penawarannya tetap nggak dilebihin, maka harganya pasti naik. Kalau misalnya penawarannya dilebihin juga, pasti harganya juga bisa stabil gitu. Kemudian yang kelima ada pergeseran dan perubahan kurva. Pergeseran kurva supply, penyebab dan faktor pergeseran kurva. Yang pertama ada perubahan biaya produksi, yang kedua ada perubahan teknologi, yang ketiga ada perubahan jumlah pemasok di pasar, yang keempat perubahan lingkungan peraturan dan pajak, yang kelima kejadian alam, yang keenam ekspektasi pasar, dan yang ketujuh subsidi. Nah, itu tuh merupakan penyebab atau faktor-faktor terjadinya pergeseran kurva yang seimbang tadi, di mana terjadi harga stabil, nah itu bisa bergeser gara-gara faktor-faktor tersebut. Nah, dampaknya apa sih? Nah, dampaknya itu ada 3, di mana yang pertama, pergeseran kurva penawaran ke kanan dapat menyebabkan equilibrium yang baru. Kemudian yang kedua, biaya produksi yang lebih rendah dapat menyebabkan produsen menawarkan lebih banyak produk. Jadi kan produsen tuh pasti setiap memproduksi barang ada biaya produksinya. Nah, di mana biaya produksi itu ketika lebih rendah daripada yang biasanya, maka produsen pasti akan menawarkan lebih banyak produk, dan itu menimbulkan demand yang tinggi gitu. Kemudian yang ketiga, faktor yang dapat menyebabkan pergeseran kurva penawaran antara biaya produksi, jumlah pemasok, teknologi, dan produk yang terkait. Nah, ini pergeseran kurva demand. Tadi kan supply. Nah, ini untuk demand. Itu yang pertama ada pendapatan, yang kedua harga komoditas yang sebanding, yang ketiga selera dan preferensi, yang keempat ekspektasi konsumen, yang kelima jumlah penduduk, yang terakhir intensitas kebutuhan. Dampaknya apa aja sih? Jadi dampaknya itu ada 2. Jika pendapatan masyarakat meningkat, maka permintaan terhadap suatu barang juga meningkat dan kurva akan bergeser ke kanan. Jika pendapatan masyarakat menurun, maka permintaan terhadap suatu barang akan menurun dan kurva bergeser ke kiri. Nah, di sini ada kasus supply and demand pada kehidupan. Jadi beberapa kasus di dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temui itu antara lain harga barang yang sering berubah sehingga permintaan akan naik dan turun. Kemudian yang kedua, permintaan meningkat menjelang hari raya maupun ulasan positif. Harga barang turun ketika memasuki musim panen. Harga tiket turun ketika proyeksi kehadiran tidak sesuai. Dan yang terakhir, produsen meningkatkan produksi saat produk terbaru muncul. Jadi biasanya tuh kayak kalau kita ambil contoh ya, harga barang turun ketika memasuki musim panen. Itu tadi, ketika musim panen penawaran pasti lebih banyak, jadi produsen memproduksi lebih banyak barang, jadi harga barang itu bisa turun. Kemudian produsen meningkatkan produksi saat produk terbaru muncul, misal dia baru memproduksi barang A, nah barang ini pasti diproduksi lebih banyak daripada sebelumnya karena dia kan baru, pasti ingin memperkenalkan lagi ke masyarakat gitu. Kesimpulannya, hukum supply and demand merupakan sebuah prinsip dasar yang mengatur bagaimana harga dan kuantitas barang serta jasa ditentukan di pasar, di mana faktor-faktor, dampak, serta keseimbangan kurva supply and demand harus dipahami dengan baik agar dapat menciptakan harga pasar yang stabil dan efisien. Oleh karena itu, produsen dan konsumen pun harus sama-sama memahami bagaimana akhirnya bisa menciptakan stabilitas atau titik keseimbangan dari kurva supply and demand. Mungkin itu saja pembahasan mengenai hukum supply and demand. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.